Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi pencemaran tanah. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk! Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya. Coba kita perhatikan gambar berikut. Apakah dampak dari perilaku tersebut terhadap lingkungan? Aktivitas tersebut dapat menyebabkan pencemaran tanah. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan bahkan sampai bawah tanah yang disebabkan oleh adanya polutan dan kontaminan di tanah. Pencemaran tanah memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup. Lalu, apakah yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Pencemaran tanah dapat disebabkan pertama, limbah domestik. Limbah domestik merupakan bagian sisa atau buangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Limbah domestik ini dapat berasal dari pemukiman penduduk, seperti pedagang, tempat usaha, hotel, dan sebagainya. Kelembagaan, seperti kantor-kantor pemerintah dan swasta, serta tempat wisata. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng, dan bekas bahan bangunan. Limbah padat ini dapat menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, cat, dan lain sebagainya. Limbah cair dapat merusak kandungan air tanah dan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Selanjutnya, limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari sisa produksi industri. Limbah industri ini juga dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padat industri dapat berupa hasil buangan industri berupa padatan seperti sisa pengolahan pabrik gula, kertas, pulp, krayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain sebagainya. Limbah cair industri dapat berasal dari hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa pengolahan industri pelapisan logam seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron. Selanjutnya, limbah pertanian. Limbah pertanian dapat berupa sisa pupuk sintetik seperti pupuk urea dan pestisida yang digunakan untuk memberantas hama. Penggunaan pupuk ini secara terus-menerus dapat merusak struktur tanah, mengurangi kesuburan tanah, bahkan dapat mematikan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Lalu, apakah dampak dari pencemaran tanah? Pertama, kerusakan ekosistem. Limbah yang sulit diuraikan seperti plastik memiliki dampak buruk bagi tanah karena dapat menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak tembus air, sehingga peresapan air dan mineral yang dapat menyuburkan tanah menjadi hilang. Hal ini menyebabkan tanah sulit untuk tumbuh karena tidak memperoleh makanan untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian penggunaan pupuk sintetik dapat memberikan dampak negatif, yaitu merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Akibatnya, lama-kelamaan, pada tanah tersebut tidak dapat ditanami tanaman tertentu karena zat hara berkurang. Pestisida juga dapat membunuh mikroorganisme yang sangat berguna di dalam tanah. Penggunaan pestisida secara terus-menerus dapat membuat hama lama-kelamaan berkembang menjadi kebal terhadap pestisida tersebut. Akibatnya, aktivitas pertanian akan semakin sulit dikarenakan hama yang semakin kebal. Pencemaran tanah dapat menyebabkan perubahan kimiawi tanah karena adanya bahan kimia beracun dan berbahaya. Ketika konsumen primer memakan tumbuhan yang sudah terkontaminasi bahan kimia beracun dan berbahaya, hal ini dapat memusnahkan konsumen primer dari rantai makanan di ekosistem tersebut dan dapat mempengaruhi tingkatan atas rantai makanan
karena tidak memiliki makanan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Kedua, masalah kesehatan. Pencemaran tanah dapat menimbulkan penyakit bagi makhluk hidup, antara lain kanker. Polutan tanah kebanyakan mengandung zat karsinogenik seperti logam berat yang dapat menyebabkan kanker. Kemudian kerusakan organ. Selain kanker, logam berat juga dapat menyebabkan kerusakan organ seperti timbal, dapat menyebabkan kerusakan otak, dan kerusakan ginjal. Merkuri dapat menyebabkan kerusakan ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian bioakumulasi. Ketika ada kemungkinan bahwa organisme dapat bertahan dari polutan yang ada di dalam tanah, organisme tersebut bisa saja terpapar atau mengonsumsi polutan tersebut yang dapat berdampak bagi tingkatan atas rantai makanan hingga pada manusia. Manusia bisa saja memakan tumbuhan atau daging yang sudah terpapar polutan dan dapat menyebabkan manusia terkena penyakit.